Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, tidak hanya dengan lisan saja, namun kita bersyukur bil qalbi wal lisani wal jawarih. Kita bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, wabil jawarih, dan juga dengan amal perbuatan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nabi panutan kita. Dan juga tidak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia, sebagaimana Allah taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang mulia ini khatib ingin mengajak merenungi satu buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pelajaran yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan niat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang ketika itu di zaman Nabi SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Namun kebalikan, kata Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, maka siapa yang dia berhijrah ya dari Mekkah ke Madinah saat itu ikut capek, ikut berjalan, namun lidunya karena mencari secerca dunia, aw imra'atin atau karena wanita, yankihuha yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, pahalanya itu terhadap apa yang ia niatkan. Maka hadis yang mulia ini, satu hadis yang mulia ini berisi faidah yang sangat banyak. Oleh karena itu tidak heran para ulama semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis tersebut pada nomor hadis yang pertama,
dan juga Al-Imam Al-Bukhari juga meletakkan hadis tersebut dalam kitab sahihnya, dan sabda Rasulullah SAW tentang niat tersebut itu menekankan satu hal yang mendasar, yaitu pentingnya masalah niat. Maka yang pertama yang akan kita bahas bahwasanya faidah dari hadis tersebut, yang pertama adalah setiap amal itu tergantung dari niatnya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, innamal a'malu binniyat, maka baik amalan tersebut atau sah atau tidaknya amalan tersebut atau buruknya amalan tersebut, semuanya tergantung dari apa yang dia niatkan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan niat itu ada dua macam. Yang pertama yaitu niat kepada siapakah ditujukan amalan tersebut. Itu yang pertama. Jadi niat itu ada dua perkara. Yang pertama adalah niat kepada siapa ibadah tersebut ditujukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah niat amalan itu sendiri. Maka ketika kita sedang melakukan ibadah atau akan melakukan ibadah, maka kita harus benarkan dua poin tadi. Yaitu pertama, benarkah kita beribadah ditujukan kepada siapa? Tentunya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ingin didengar atau ingin dipuji dan seterusnya. Sebagai contoh sederhana, semisal seorang dia ingin sholat, maka dia harus benarkan niat sholat tersebut ditunjukkan untuk siapa. Ya jelas dia harus ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua, dia juga harus benarkan niat apa yang mau ia lakukan dari sholat tersebut. Misalkan dia ingin sholat 2 rakaat, maka dia harus tahu apa yang dia akan lakukan. Bisa jadi dia sholat subuh karena 2 rakaat, bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid karena sama-sama 2 rakaat pula. Bisa juga sholat 2 rakaat maksudnya sholat duha dan seterusnya. Oleh karena itu niat adalah amalan yang sangat penting, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin sama-sama orang menahan lapar, namun yang satu dia niat berpuasa, yang satu karena tidak ada makanan. Maka tentunya niatnya tentu berbeda antara satu hal dengan hal yang lain, dan yang membedakan adalah niat. Kemudian yang kedua, kata para ulama, besar kecilnya niat, besar kecilnya pahala seseorang dari ibadah yang dilakukan itu berdasarkan niat yang dia hadirkan dalam hatinya. Oleh karena itu, kata para ulama dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam lanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, beliau menyebutkan rubba amalin sagirin, betapa banyak amal yang kecil, ta'zimuhu an-niyah, menjadi gede, menjadi besar karena niatnya. Dan juga kata beliau wa rubba amalin kabir, dan juga betapa banyak amalan yang besar, tasghiruhu an-niyah, namun karena niat yang salah maka pahalanya kecil. Oleh karena itu amal yang sederhana, bahkan amalan yang terkesan remeh, akan bernilai besar tergantung dari niat orang tersebut. Contohnya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, di mana kualitas keimanan dan kualitas keikhlasan dari para sahabat itu sangatlah tinggi. Oleh karena itu, andai kata kita berinfak, andai kata di zaman sekarang kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, di mana gunung Uhud itu kurang lebih 5 km dari Madinah, panjangnya 7 km, lebarnya 2-3 km. Seandainya di zaman ini ada seorang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menyamai pahala satu mud, yaitu 1 mud para sahabat dari emas yang dia infakkan. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin, seandainya di antara kalian berinfak emas zahaban sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu.
maka niscaya tidak akan pernah menyamai meskipun 1 mud atau setengah mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat. Ini membuktikan bahwasanya kadar keikhlasan, kadar keimanan dari seseorang, meskipun amalan yang dia lakukan kecil, itu bisa berefek pahala yang sangat besar. Contoh lain, semisal kita menafkahi keluarga. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan satu nafkah yang dimaksudkan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Jika seorang suami dia menggauli istrinya, maka kata Rasulullah SAW, wa fi bu'di ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan salah seorang di antara kalian, maksudnya menggauli istri oleh suaminya, itu juga dapat jika diniatkan sebagai bentuk pahala kewajiban, maka itu dicatat sebagai sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara syarat diterimanya amal yaitu harus ikhlas. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan dalam hadis yang panjang tadi, kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang dia ikhlas berhijrah, beramal karena Allah dan Rasulnya, maka amalannya diterima. Namun kebalikannya, "Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha," maka siapa orang dia berhijrah, beramal karena ingin mencari dunia atau mencari wanita yankihuha yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu terhadap apa yang dia niatkan. Oleh karena itu di surat Al-Bayyinah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dan juga memurnikan ikhlas beramal hanya kepada Allah semata. Dan juga di surat Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah, hanya kepada Allah lah agama yang bersih, dan hanya kepada Allah lah amalan kita tujukan. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal seperti di atas yang menunjukkan bahwasanya tidaklah amalan diterima kecuali harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara bahaya ketika seorang salah niat. Dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya orang yang beramal karena dunia atau mencari hal-hal dari hal dunia lainnya, maka kata Nabi SAW, meskipun dia capek-capek ikut berhijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, ikut capeknya, ikut keluar biayanya, namun pahalanya tidak dapat. Pahalanya hanya apa yang dia cari dari dunia, bahkan bisa lebih dari itu, bisa membatalkan amalan. Bahkan ketika seorang beramal justru ditujukan kepada selain Allah, atau dia beramal karena riya, bukan pahala yang dia dapat, namun malah dosa yang dia tunai dari amalan yang dia tujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ingat kisah bahwasanya orang-orang yang pertama kali diazab di neraka bukanlah orang-orang yang bermaksiat, bukanlah orang-orang yang berzina, bukanlah orang-orang yang membunuh, namun ternyata orang yang pertama kali disiksa di neraka, kata Nabi SAW, diantaranya adalah orang yang syahid. Yang kedua adalah orang yang ahli baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Bukankah amalan ketiga ini adalah amalan yang sangat agung, yaitu ketika seorang berperang mati syahid, kemudian ketika seorang ahli dalam membaca Al-Quran, kemudian bukankah orang yang dermawan adalah amalan yang baik? Namun tiga-tiganya adalah orang yang pertama kali diazab di neraka. Ternyata orang yang beramal soleh tadi beramal soleh, namun niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah menerima apa yang ingin kalian sampaikan. Yang kalian inginkan dikatakan syahid, dikatakan qurra, ahli membaca Al-Quran, dikatakan orang yang dermawan, faqad qal. Kemudian kalian sudah dibilang begitu, maka Allah seret mereka tiga-tiganya ke dalam azab api neraka. Nauzubillah.
Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadis 1905. Maka jangan sampai kita lalai, dalam masalah niat. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah menjaga niat itu tidaklah mudah. Kata Sufyan As-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidaklah aku berusaha dengan sebenar-benarnya untuk mengobati sesuatu, alayya min niyati innaha taqallabu alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Kenapa? Innaha taqallabu alayya, karena niat itu senantiasa berganti, berbolak-balik. Kadang niat benar karena Allah, kadang niat karena manusia, kadang berubah lagi dan seterusnya. Maka bayangkan, kata Sufyan As-Tsauri, beliau adalah ulama yang besar dari kalangan para tabi'in, kalau tidak salah, apalagi orang-orang seperti kita. Maka mari kita bersemangat untuk senantiasa menjaga niat yang lurus dan ikhlas dalam beramal. Dan semoga dari apa yang kita sampaikan ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan sebenarnya masih banyak faedah yang bisa kita ambil, namun semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama kita sudah membahas tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan niat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya, kata beliau, wan niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu posisinya adalah di hati bittifaq. Itu secara sepakat para ulama. Fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi, seandainya ada orang dia sudah berniat di hatinya tapi dia tidak mengucapkannya sama sekali, ajazathu an-niyah bittifaqihim, maka yang dianggap adalah niat yang tercetus di dalam hatinya. Maka apa yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi SAW tidak melafazkan niat. Jika Nabi SAW tidak melafazkan niat, maka tidak perlu kita lakukan hal demikian. Oleh karena itu cukup niat yang ada di hati, kemudian jalankan amalan tersebut sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sampaikan bahwasanya niat ini bisa mendatangkan pahala meskipun belum jadi amal. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang miskin, dia berangan-angan seandainya dia satu hari menjadi kaya, maka dia berniat untuk bersedekah jika ia diberi harta. Orang miskin itu berkata bahwa jika dia diberi harta, maka saya akan beramal seperti fulan dan fulan. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi, maka bagi orang miskin tersebut, ya meskipun baru niat, fa'ajruhu masawa, maka ganjarannya sama, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian beberapa pelajaran penting berkaitan dengan niat. Semoga bermanfaat kepada kita semua agar senantiasa memperhatikan niat yang kata para ulama tadi sangat mudah berbolak-balik. Dan mari kita tundukkan pandangan kita berdoa dan menutup khutbah ini dengan salawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة